semua, apa kabar guys? Serius? Emang udah di penjara, Mami Isa? Oh gitu ya? Thank you, Ricky. Dorce udah meninggal ya? Dan dia meninggal secara COVID. Secara laki-laki, secara perempuan, nggak jelas. Yang penting, yang pasti dia meninggal karena COVID ya. Hi, fuck. Yeah, Abi. The OG. Yes, sah. Jakarta nonton, Kak. Oke, sayang, thank you. Zahwa, bau-bau, Provinsi Sulawesi. Hai, sayang. Aku lagi minum teh pelangsing. Teh pelangsing ini bikin aku buang air terus. I thought that we were vibing. Na na na. Na 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 na. Di situ jam berapa? Di sini jam 12:30 sayang, jam 12.28. Kapan rilis single lagu lagi? Insya Allah awal bulan depan bakal mulai masuk studio rekaman lagi. Habis operasi insom efek obat nonton. Habis operasi insomnia. Oke sayang, operasi apa kamu? Suka serial nggak? Suka banget sih, tapi aku batasin takutnya gemuk. Lagunya Agnes lihat lagi dong, lihat lagi deh. Ya udahlah, aku udah sering lihat lagunya Agnes tuh, aku tiap hari pasti nonton 3, 4, 5 kali sehari. Aku puter buat naikin viewers dia di YouTube. Tapi lambat banget, sampai sekarang masih belum 500.000. Udah 4-5 harian deh ya. Iya, bahas Dorce ya. Bahas Dorce yang meninggal dengan tata cara laki-laki, ya kan? Padahal dia jelas-jelas pengen dikuburkan secara tata cara perempuan. Itulah kenapa aku itu trauma untuk tinggal di Indonesia ataupun punya anak nantinya ya. Aku nggak mau punya anak, tapi aku punya anak di Indonesia karena benar-benar nggak ada ruang buat kita buat bahagia kalau di Indonesia ya. Bayangkan orang yang punya hak buat mati dengan cara apa aja diatur sama negara gitu. Kan serem ya. Serem banget, kayaknya tuh lebih parah dari Malaysia deh. Indonesia itu kalau masalah LGBT. Dan itu bener-bener tidak berperi kemanusiaan buat gue ya. Karena kan dia waktu masih hidup kan dia selalu banggain tuh keranda dia yang dia udah siapin. Dia banggain kain kafan dia yang dia udah siapin. Ya kan waktu dia masih hidup kan sering tuh dia diwawancara. Udah persiapan keranda dia, udah persiapan kain kafan dia sendiri, udah persiapan siapa aja yang mau mandiin dia, teman-teman dia udah siap semua dengan cara perempuan. Tapi ketika dia meninggal, dipaksa untuk meninggal secara laki-laki. Kalaupun salah juga yang salah dia gitu ya kan. Kenapa yang hidup, apalagi yang bukan keluarga, ngatur-ngatur. Udah biasa Egg Nation kalau nuntut berlebihan tapi pas keluar view. Enggak, sebenarnya gini loh. Egg Nation sih tetap aja gitu, tetap antusias, dan ketika keluar video klipnya Agnes, ya emang mereka nonton, mereka streaming. Tapi sekarang Agnesmo itu kan Egg Nation-nya udah berkurang banyak ya. Berkurang banyak mungkin karena semakin Egg Nation itu kan udah makin tua ya. Udah nggak kayak dulu lagi gitu, udah banyak yang nikah, udah banyak yang ngurusin anak, udah nggak mikir-mikir lagi yang segetol dulu gitu loh. Cuman memang segitu doang emang Egg Nation itu, nggak banyak gitu. Di luar-luar itu yang emang nggak
bukan Egg Nation, jadi nonton nggak nonton gitu loh. Keluarganya ngikut hukum agama, Kak. Iya, karena keluarganya itu juga kan pasti ditekan dari sana sini, juga banyak pemberitaan-pemberitaan yang mengatur ya gitu loh. Jadi mereka kan juga kan bukan public figure, jadi mungkin mentalnya juga yang ya udahlah ngikutin aja karena udah gede beritanya gitu loh. Tapi kalau kemauan mereka pasti mereka pengen nurutin ibunya gitu loh, ibunya yang sekaligus ayahnya. Apa sih orang lagi ngebahas Bunda Dorce? Ini kok Kak Tatum Bunda Dorce meninggal tahu, kenal nggak sama? Ini gue lagi ngebahas dia, gimana sih lu? Agnes Mo katanya ngediva, emang dia diva. Dan nggak ada salahnya karena memang dia diva dan dia pantas jadi diva. Padahal udah lama Dorce jadi pewong, harusnya diakui pewong. Iya, udah diakui negara, udah diakuin semuanya kan. Tapi banyak akhirnya orang-orang yang muncul yang ya gitu deh. Makanya aku yang aduh, gue nggak mau tinggal di Indonesia kalau bisa sih. Tapi gini, gue tuh kan banyak semua keluarga di gue di Indonesia ya, dan gue juga orang yang masih yang sifatnya tuh masih yang kuno gitu loh, masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan. Jadi gue tuh maunya kayak 50% di luar negeri, 50% di Indonesia. Kayak gitu. Tapi di Indonesia 50% tuh ya bukan untuk hidup ya. Maksudnya kayak 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di luar negeri gitu. Tapi kalau aku punya anak, aku bakal punya anak di luar negeri. Ada juga, Kak di Perth makan nasi nggak? Di Perth, gue nggak di Perth. Ada juga yang bilang Agnes Mo terlalu ke barat-baratan. Hello, lu tuh jangan ini ya. Kalian itu orang-orang Indonesia tuh semuanya pada goblok, bin tolol, bin sok tahu, ya kan? Sok apa bukan tahu, bukan sok tahu. Goblok tapi keminter. Itulah netizen Indonesia. Ketika seorang Agnes Mo yang dari awal keluar tahun 2003 itu udah sangat western banget gayanya, gitu ya. Dari mulai tahun 2003 gitu dikritik karena kebarat-baratan, tapi di sisi lain banyak kayak JKT48 ya kan, bahkan Tiara Andini yang sekarang, terus juga dulu itu apa, bukan Kobe Junior, apa sih yang ada cowok-cowok itu, Smash ya, ada Smash. Terus juga ini nih yang dipuji-puji banget, yang jadi salah satu anggotanya girl band Korea yang dari Solo, Jawa Tengah itu. Dipuji-puji banget. Itu mereka nggak ke barat-baratan, tapi mereka ke Korea-Koreaan. Tapi karena orang Indonesia gila-gila Korea, nggak masalah. Gitu. Terus apa? Tapi kan tetap aja bukan Indonesia. Nggak ke Indonesia-Indonesiaan. Bener nggak? Maksudnya kayak kalau kita gaya kita itu western, gaya kita itu bule, dibilang ke barat-baratan dihujat. Tapi kalau gaya kita ke Korea-Koreaan, Korea, wow Korea dipuji-puji. Padahal Korea juga bukan Indonesia. Ngerti nggak? Jadi maunya apa gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa ke Korea-Koreaan, nggak apa-apa menghilangkan identitas Indonesia, asalkan seperti yang kalian mau gitu ya. Ke India-Indiaan, ke Korea-Koreaan, meskipun itu bukan Indonesia, nggak apa-apa, nggak mau, nggak apa-apa, nggak dihujat, malah dipuji-puji. Tapi kalau ke barat-baratan nggak boleh, karena itu ke barat-baratan bukan Indonesia. Goblok nggak? Goblok nggak? Goblok kan? Goblok bener kan? Nyadar kalian itu suka sama BTS, kalian suka sama Lisa Blackpink, banyak yang nyontoh gaya-gaya Lisa Blackpink, banyak yang nyontoh gaya-gaya BTS, banyak yang nyontoh, banyak yang bangga, semuanya bangga sama itu penyanyi Indonesia yang sekarang jadi black member, jadi membernya Korean itu. Nah itu kan bukan Indonesia, itu kan juga bukan Indonesia itu. Gimana sih? Jadi aneh kalau ke barat-baratan nggak boleh, kalau ke Korea-Koreaan boleh gitu. Padahal dua-duanya sama-sama bukan identitas Indonesia.
Kan aneh ya, gitu. Jadi apa yang bikin kalian nyaman, yaitu yang diiniin gitu, yang di praise. Padahal sama aja. Musim di OC kebalikan dari musim di US. Oke. Mungkin rata-rata standar kecantikan. Iya, rata-rata standar kecantikan di Indonesia tuh kan yang putih, imut, lucu, sarange, ya kan? Jadi mereka lebih nyaman dengan itu. Ya udah. Padahal itu juga bukan kan Indonesia. Indonesia kan kecoklatan, sawo matang, kuning langsat, gitu kan? Gue paling benci kalau ada yang bilang kangen sama Agnes Mo yang dulu, kangen sama Agnes Monica yang dulu, kangen sama Agnes Monica yang dulu, lebih cantik Agnes Monica yang dulu. Apa sih, goblok banget. Perasaan yang dulu lebih parah daripada yang sekarang. Aduh, sekarang Agnes Mo gayanya kebarat-baratan. Kangen sama Agnes Mo yang dulu, yang cantik dulu. Perasaan dulu dia rambutnya di pelontos-pelontos, di warna-warni, udelnya di iniin, di pamer-pamer, bajunya compang-camping. Perasaan dulu lebih ke barat-baratan deh Agnes Mo ketimbang sekarang. Ya kan? Goblok. Ngomong tuh sekeluarnya mulutnya doang, tapi goblok gitu. Mungkin lebih kangen ke musiknya. Enggak, banyak yang bilang lebih kangen. Enggak, kalau yang ngomong kayak gitu tuh kebanyakan mereka bilangnya kangen sama Agnes Mo yang dulu, yang gayanya nggak macem-macem, nggak kebarat-baratan. Pertama keluar dia udah langsung ini deh, udah langsung campang-camping deh bajunya, ala-ala barat. Kalau dikasih waktu 3 hari buat kerja bareng Agnes di bidang apa kakak? Proyek Kak Agnes, musik dong. Di bidang musik dong. Oke sayang, Isya, sekarang udah jam setengah 1. Setengah 12, setengah 11, setengah 10. Setengah 10 sayang sekarang itu. Gue lagi ngelondri guys. Aduh. Aku lagi ngelondri say. Aku mau lihat dulu laundryan aku, kayaknya udah ini deh. Aku mau masukin ke, oh ya, ke dryer. Kalau laundry tengah malam ya nggak masalah lah, kan tinggal tinggal di dryer setengah jam kelar, udah dipakai bisa. Thank you. Sama-sama, sehat-sehat ya di Indonesia ya, karena sekarang kan COVID lagi naik lagi ya. Tinggal dikit lagi, udah masuk semua. Omikron di sini. Omikron di sini naik sayang. Semua orang kena Omikron, tapi
Semua orang kena Omikron tapi mereka sembuh. 2 minggu sembuh kayak gitu. Udah keangkat. Udah bukan mau nyuci lagi, aku udah keringin, udah masukin ke dryer. Di Kamboja juga udah mulai lockdown. Kamboja, kamu tinggal di Kamboja? Kamboja. Oke. Jangan lupa stream di YouTube Planet OG ya, milik aku ya. Thank you Nanang. Jangan lupa di stream Planet OG. Ntar bakal keluar. Ntar aku di awal bulan apa? Maret ya. Awal bulan Maret aku bakal masuk studio rekaman untuk single kedua. Ya. Jangan lupa ntar Planet OG bukan Planet OG. Single kedua bakal aku garap di awal bulan depan. Gitu. Kalian bakal terkejut dengan single kedua aku karena bakal jauh-jauh lebih berkualitas dan lebih international. Gitu. Kok dia nggak enak sih cahayanya? Tanggal berapa kak? Udah gak usah nanya tanggal. Pokoknya di awal bulan depan gue bakal proses bikin single kedua. Tanggalnya ya gue nggak tahu tanggal berapa. Gue aja nggak tahu tanggalnya gimana sih Nanya tanggal. Lagunya genrenya apa? Lagunya genrenya gua. Ya, genrenya itu Tatum Zulaika. Jadi aku nggak tahu genrenya itu apa. Yang jelas gua banget aja gitu. Reaction Agnes Mo Passion kak, udah reaction. Tinggal di download, tinggal di upload. Aku nggak suka deh cahaya ini deh. Kayak nggak enak sih posisi aku tadi. Nggak mantul. Liriknya udah ada. Liriknya udah adanya kayak 50%. Liriknya 50%. Liriknya 50%, masih 50% lagi masih belum bikin lirik Indonesia sih. Tapi kata-katanya udah ada di otak aku sih. Cuma tinggal dirangkai kalimatnya gitu. Tapi ceritanya tentang apa itu udah ada, udah kebentuk. Jadi lagu itu bentuknya tuh udah ada gitu, shape-nya itu udah ada. Dari mulai awal, kata-kata awal itu udah ada. Bentuknya seperti apa itu udah ada gitu loh, tinggal dieksekusi. Tapi secara lirik masih siapnya 50%. Balad atau R&B kayak kemarin, kayak si Planet OG, kayak gitu-gitu. Aku nggak bisa balad. Kalau aku bisa balad aku bikin balad, tapi aku nggak bisa. Tapi kayak Planet OG gitu loh, tapi lebih nggak kayak Planet OG, jadi kayak gitu temponya tuh kayak gitu, tapi lebih R&B gitu. Thank you Petrus. Kacang koro. Thank you sayang. Selalu full make up, nggak pernah jerawatan, nggak pernah.
Karena aku sebelum tidur selalu cuci muka. Cuci muka pakai krem malam. Gitu-gitu. Hai Madura, Pamekasan, Aang Zika. Thank you, sukses juga buat kamu sayang. Thank you Tanu Wijaya. Tatunya sama kayak Gaby. Iya, tapi aku duluan. Ini aku remove ya. Yang manggil Om, gue block. Karena lu mau di block. Aku orang mana? Orang Jember. Biar perjalanan pertama-tama tinggal di sini. Kalau mau lihat perjalanan pertama aku ada di YouTube aku. Jangan nanya sama gue sekarang. Nonton aja YouTube gue. Buat apa gue upload di YouTube tapi kalau nggak ditonton. Room tour please. Jangan sekarang lah. Aku masih ngelondri spray. Halo. Kemarin ada ini ya, ada berita itu ya. Model Indonesia, bukan model sih, kayak Ani-Ani gitu loh. Ani-Ani Indonesia yang suka bikin masalah dulu. Siapa namanya? Novi Amelia meninggal bunuh diri di apartemen Kalibata. Loncat dia. Kirain dulu tuh dia waktu nabrak-nabrak orang, waktu bikin masalah di jalanan, telanjang, kirain dia acting ya. Tapi ternyata beneran ya guys. Kalau dia sampai bunuh diri berarti emang dia beneran dong. Beneran dia emang gila ya. Itu menunjukkan kalau mental health itu apa sih namanya? Novi Amelia nih. Mental health itu memang beneran nggak dibuat-buat, ada ya di Indonesia pun. Kan kalau di kayak gitu itu biasanya bule kebanyakan ya. Yang punya mental health, yang kayak gitu-gitu kan kebanyakan bule tuh. Yang bunuh diri gara-gara gitu kan kebanyakan persentasenya tuh bule. Amerika, Australia gitu ya. Tapi di Indonesia pun ada ya gitu. Mental illness. Iya, mental illness. Kan biasanya kalau yang punya mental illness tuh kan bule ya. Kayak misalnya orang Amerika, orang Australia itu banyak yang bunuh diri guys. Tapi ternyata orang Indonesia pun banyak yang punya mental illness gitu sampai bunuh diri. Kalau udah bunuh diri itu kan berarti udah memang dia nggak dibuat-buat ya. Memang dia beneran nggak caper gitu. Wow, cantik banget padahal. Ketemu orang tua berapa tahun sekali? 2 tahun sekali. Thank you Elin. Kasihan terus udah kayak gitu masih aja dibawa-bawa masa lalunya. Makanya kalau nggak pengen dibawa masa lalunya, jangan macem-macem di dunia maya. Karena jejak digital tuh emang bener sampai tua, sampai mati ya. Mati pun juga manusia itu nggak ada perasaan buat menghilangkan. Mereka pasti bakal ngungkit-ngungkit. Itulah manusia yang ya kayak gitu. Kayak misalnya Dorce ya kan. Dia pengen dipanggil Dorce, dia pengen jadi perempuan, dia pengen dianggap perempuan. Tapi ketika dia meninggal, bahkan ketika dia sekarat pun dipanggilnya bapak. Bapak sama netizen yang sok-sok menasehati, tapi sebenarnya nggak menasehati, cuman pengen nyinyir aja gitu. Itulah kebengisan manusia gitu. Orang udah sekarat, orang udah kelihatan mukanya udah sekarat, masih aja dinyinyirin, dipanggil bapak, kayak gitu. Itulah kebengisan manusia, lebih bengis dari binatang. Mati aja dipanggilnya bapak, padahal dia nggak mau dipanggil bapak, dia maunya dipanggil ibu gitu. Tapi nggak, pada orang udah mati ya, tetap aja dinyinyirin loh. Ceritain tentang relationshipnya sekarang dong. Relationship aku sekarang, aku sama Dedi itu masih baik. Dedi itu sering bantu aku. Jadi Dedi itu yang dulu yang ada di YouTube aku, si gadun aku itu.
Dia itu sampai sekarang masih baik sama aku. Alhamdulillah aku tuh emang niatnya waktu putus nggak mau drama ya. Jadi bener ketika nggak drama, ketika udah putus masih baik, bahkan lebih baik ketimbang dulu gitu. Maksudnya dulu baik, sekarang lebih baik gitu. Sering bantu juga kayak gitu gitu. Tapi yang lain-lain itu cuman aku bikin kayak lucu-lucuan aja, kayak berondong-berondong gitu kan, aku buat lucu-lucuan aja, nggak aku masukin hati banget. Kapan pulang tante? Aku baliknya tahun depan lah dek. Masih di sini tinggi covid dan juga gitulah, nggak memungkinkan untuk balik. Thank you. Kenapa? Aku nggak ngerti kenapa. Niki sama Isa. Bosen gua, udah bertahun-tahun, kayaknya udah setahun ya. Setahun 2 tahun ya. Aku bosen, aku udah bosen, udah nggak ada nilai wow-nya buat gua gitu loh berita-berita mereka itu. Kalau awal-awal dulu sih ngikutin ya gitu karena kan kayaknya seru gitu ya. Kalau sekarang bosen, aku udah bosen karena ya gitu-gitu doang gitu, nggak ada yang nggak ada yang baru gitu, yang siapa kayak masuk penjara, siapa kayak kena berantem fisik gulat gitu, nggak ada. Cuman dari live IG dibalas ke live IG, dibalas ke live IG, pesawat-pesawatan gitu. Aku bosen. Apa lu nggak bosen udah 2 tahunan gitu kayak begitu doang? Kenapa Miss Queen Babe? Kalau ada yang ketemu gitu ya, terus berantem gulat fisik, baru gua ini lagi nih, semangat lagi buat ngikutin update-nya. Gitu, ngerti nggak? Atau kalau ada yang di penjara salah satunya atau dua-duanya, baru gue ngikutin lagi update-nya. Atau kalau udah sampai masuk pengadilan, ada pengadilan, baru gue ikutin update-nya. Kalau masih saut-sautan di Instagram, bosan. Mau ngomong aja itu seakan-akan ngomongnya udah mulai aneh-aneh. Di sini udah jam 1:05. Ada yang mau gojekin makan gak itu? Ada yang mau minta makan gojek? Hello. Kak, kalau satu hari ketemu di OC boleh minta... Aduh, gak usah minta izin, minta aja foto langsung. Minta izin, masa iya gue bilang enggak? Aku berat badannya hampir, sekarang udah berat banget. Udah hampir 50. Dan tingginya 150. Pernah gak pakai bulu mata yang natural? Nggak pernah. Gak cocok. Kak tahu si Dwi nggak yang jual-jualan barang? Kenapa? Apa sih? Sampai dilaporin masuknya. Nggak ngerti aku yang mana itu, yang cowok itu bukan? Umur aku 25 sayang. Dia nggak mau tampil di... Siapa? Aku tidurnya pagi, jam 4, jam 3. Tidurnya pagi. Iya sayang. Zanimuk, thank you. Apa sih lu ngomong yang cowok itu siapa? Yang Miss Queen? Yang jual genteng? Iya, yang jual genteng tuh kenapa? Dia udah keluar.
Itulah makanya dia itu jadi berani karena apa? Waktu dia itu kemarin di press conference itu kan dia nggak dikerasin, dibecanda-becandain, diketawa-ketawain. Maksudnya ketawa-ketawa kayak yang jadinya dia ngerasa nggak takut gitu ya kan? Masa gara-gara nih namanya orang kampung ya, maksudnya kayak dia kan nggak sekolah gitu ya kan, orang kampung kesemsem sama cewek terus dia jual-jualin jualin barang-barang di rumah dia buat ngempanin ceweknya kan. Nah, genteng-genteng juga dijual sampai akhirnya dilaporin sama ibunya ke polisi. Ya kan? Nah, ketika di kantor polisi bukannya ditegesin, bukannya digebukin, malah dibecandain. Akhirnya dia ngerasa, "Oh, berarti kalau gue ngelakuin kayak begitu, polisinya nyantai-nyantai aja ya." Gitu kan? Makanya ketika akhirnya ternyata dia keluar sekarang, padahal baru berapa lama dikeluarin, ya udah dia bakal ntar gue juga masuk polisi dibecanda-becandain lagi kayak gitu, padahal itu kan rugi banget kan. Tapi itulah orang kampung, nggak bisa nggak bisa mental settingan otaknya udah begitu, udah nggak bisa. Mau ngomong apa? Jadi ada anak cowok tuh di kampung, dia jatuh cinta sama cewek. Nah, karena dia nggak kerja, nggak punya duit, rumah orang tuanya itu semuanya dijual di dalamnya. Dari mulai lemari, kasur, genteng, dijual buat dikasih ke pacarnya gitu loh. Sampai sama emaknya tuh dilaporin polisi. Pas di kantor polisi malah diketawa-ketawain, nyantai banget polisinya. Akhirnya sekarang dia keluar nggak berapa lama, di penjara nggak berapa lama, kayak sebulanan, dia keluar makin parah karena dia mikir masuk penjara juga nggak lama, terus di penjara juga dibuat santai sama polisinya, cuman dibuat ketawa-ketawaan doang gitu. Akhirnya sekarang dia keluar dan makin parah katanya, makin banyak yang dijual dan emaknya pun dipukul sampai emaknya takut, makin parah sekarang gitu loh. Gue lagi ceritain itu. Ya itulah kenapa waktu itu kan dia waktu dimasukin penjara kan nggak ditegesin, nggak digebukin sama polisi, malah dirangkul, malah dibecanda-becandain, malah begitu kan. Kasihan emaknya ya. Iya, yang kayak begitu tuh halal dibunuh tuh, atau dikubur hidup-hidup. Iya, orang Indonesia, anak kampung kan, ada tuh di internet, ada di viral kan kemarin kan. Nobody do it better than the OG. Salah, kamu kebalik Kevin. Nobody do it better than the OG. Thank you Wahyu. But anyway, thank you for the shout out Kevin. Hari ini aktivitasnya ngapain? Tadi aku libur sekolah, jadi aku tadi itu belanja, masak, terus juga ngerapihin apartemen, terus ketemu orang sebentar. Kok kakak kuat begadang sih? Nggak tahu aku. Iya, bikin aja, nggak usah izin. Siapa blacklist Miss Queen yang di blacklist? Andi, gue nggak tahu siapa. Spill cewek yang di awal video klip Planet OG yang mana? Oh itu, Whitney ada kok di Instagram aku. Kalau begadang gitu besok bangun jam berapa? Biasa jam 9 sih. Jam 9 pagi. Jam 9 biasanya aku bangun. Oh, akhirnya dimasukin lagi, Kak, penjara. Oke. Aduh, males gue kalau ngomongin visa-visa. Kalau lu mau ngomongin visa-visa itu kalau lu udah siap semuanya. Jadi aku pun juga malas jawab gitu. Aku tuh bakal membantu orang-orang yang sudah ada di Australia, ya. Orang-orang yang udah ada tinggal di sini tuh, Kak, aku baru nyampe Australia, Kak. Oh, Australianya mana, Beb? Australianya Sydney, Kak. Oh, oke. Terus kenapa?
iya kak, minta bantuan ini dong, itu dong, aku pengen ini, pengen itu, mumpung aku di sini, itu baru gue bantu sebisa gue. Tapi kalau masih di Indonesia, kak aku pengen keluar negeri kak, tapi nggak ada duit, tapi nggak pernah keluar negeri kak, tapi nggak tahu caranya bikin visa kak, apply visa, tapi nggak tahu caranya ini kak, nggak tahu. Jangan nanya sama gue bukan malu, ngerti nggak? Hidup gue udah ribet, banget, gitu. Kak aku pengen ke Australia kak, tapi nggak tahu begini, nggak tahu begitu kak, nggak punya modal kak, nggak punya segalanya, gitu. Itu jangan nanya sama gue, otomatis gue bakal cuekin. Karena daripada gue bantu gue mending bantu ponakan gue dulu, bener nggak? Iya, tanya Google no lengkap. Karena daripada gue bantu yang gue nggak kenal, yang muka lu juga nggak ada, mending gue bantu ponakan gue dulu, ya kan? Bantu saudara gue dulu. Mau masukin saudara gue ke sini aja susahnya minta ampun. Mau masukin ponakan gue ke sini aja susahnya minta ampun. Kalau gue udah bantu mereka tuh, ponakan-ponakan gue udah gue bantu, dan lu udah ada di sini ya, di Australia, baru gue bantu. Kalau masih udah nggak kenal dan nggak siap, pengen kesana kak tapi nggak ada duit, pengen kesana kak tapi nggak tahu caranya ini, nggak tahu caranya itu, nggak tahu caranya ini, nggak tahu caranya, jangan nanya sama gue. Bakal gue, kalau nggak gue cuekin, gue blok.